Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai harga keseimbangan atau equilibrium. Pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta. Sebagaimana yang kita ketahui, kurva permintaan mempunyai slope yang negatif, sedangkan kurva penawaran mempunyai slope yang positif. Jika kedua kurva ini bertemu, maka kita temukan titik potong, yang mana titik potong inilah yang disebut dengan titik keseimbangan pasar. Pada titik keseimbangan ini, penjual dan pembeli sama-sama puas. Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan harga. Pada tabel 1 merupakan tabel permintaan kaos yang mana pada harga per potongnya sebesar 50.000, maka permintaan adalah 1.000 potong. Jika harga per potongnya turun menjadi Rp40.000, maka permintaan terhadap kaos itu meningkat menjadi 1.500. Dan begitu seterusnya. Jika harga turun, maka permintaannya akan mengalami kenaikan. Sedangkan pada tabel 2, tabel penawaran kaos, pada harga 50.000, penawaran yang ditawarkan oleh produsen adalah 3.000 potong. Jika harganya turun menjadi 40.000 per potong, maka penawarannya juga akan turun menjadi 2.500. Jadi di tabel penawaran kaos bisa kita lihat bahwa jika harga mengalami penurunan, maka penawaran yang ditawarkan oleh produsen juga akan mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada kurva 1. Untuk permintaan kaos, slope-nya yaitu memiliki slope yang negatif. Jika harganya naik, maka permintaannya mengalami penurunan atau sedikit. Jika harganya turun, maka permintaannya akan mengalami kenaikan. Sedangkan pada kurva penawaran, slope-nya yaitu positif. Jika harganya mengalami kenaikan, maka jumlah yang ditawarkan juga akan mengalami kenaikan. Pada harga 50.000, jumlah yang ditawarkan adalah sebanyak 3.000. Lebih banyak jika dibandingkan dengan pada saat harga 40.000, jumlah yang ditawarkan adalah 2.500. Selanjutnya adalah pada tabel 3, jika kita gabungkan antara permintaan dan penawaran, maka akan terlihat seperti pada tabel 3. Jika digabungkan dalam bentuk kurva, maka bisa kita lihat pada kurva 3, yang mana D atau demand merupakan kurva permintaan yang memiliki slope negatif, sedangkan S merupakan supply yang memiliki slope positif. Dan titik pertemuan di antara kedua kurva ini disebut dengan titik E atau titik keseimbangan, harga keseimbangan, atau disebut juga dengan harga pasar. Pada kurva ini, harga keseimbangannya adalah Rp30.000, di mana permintaan harga keseimbangan merupakan pada saat permintaan sama dengan penawaran. Dan pada kurva ini jumlah keseimbangannya adalah 2.000 potong. Sedangkan harganya Rp30.000. Selanjutnya adalah poin pertama, pasar di luar titik keseimbangan. Di pasar, pembeli dan penjual selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai titik keseimbangan. Dalam keseimbangan pasar terdapat 3 keadaan. Yang pertama adalah kelebihan penawaran atau surplus yang terjadi apabila jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Ini adalah keadaan surplus, jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kondisi kedua, kelebihan permintaan atau shortage atau defisit. Terjadi apabila jumlah yang diminta melebihi dari jumlah yang ditawarkan. Ini merupakan shortage atau defisit. Sedangkan yang ketiga adalah equilibrium yang terjadi apabila jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Dan di sini adalah titik equilibrium. Pada tabel 4 terdapat keterangan mengenai harga per potong, permintaan per potong, penawaran per potong, dan sifat interaksi atau keadaan dalam
keseimbangan pasar. Yang pertama, untuk keadaan kelebihan penawaran atau surplus, jika harganya Rp50.000, maka permintaannya akan menurun menjadi 1.000. Sedangkan penawarannya meningkat, yaitu menjadi 3.000. Di sini jadi terdapat keadaan kelebihan penawaran. Pada poin B, ketika harganya 40.000, maka permintaannya sebanyak 1.500, sedangkan penawarannya sebanyak 2.500. Juga terjadi keadaan kelebihan penawaran atau surplus. Sedangkan pada poin C, ketika harganya 30.000, maka permintaannya sama dengan penawarannya, yaitu sebesar 2.000 potong. Keadaan ini disebut dengan keadaan equilibrium. Sedangkan kondisi D dan E merupakan keadaan kelebihan permintaan atau shortage atau defisit. Pada saat harganya 20.000, maka permintaannya sebanyak 2.500. Sedangkan penawarannya hanya 1.500, maka terdapat kelebihan permintaan atau shortage. Begitu pula dengan poin E, pada saat harganya 10.000, maka terjadi kelebihan permintaan. Permintaannya lebih banyak dibandingkan dengan penawarannya, yaitu permintaannya 3.000 potong, sedangkan penawarannya sebanyak 1.000 potong. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam equilibrium. Ada 4 kemungkinan yang menyebabkan perubahan equilibrium. Yang pertama adalah permintaan bertambah yang mengakibatkan harga dan kuantitas equilibrium naik. Jika permintaan bertambah, maka kurva D akan bergeser ke kanan atas menjadi D1. Dengan meningkatnya permintaan dari D menjadi D1, maka mengakibatkan harga meningkat dari P menjadi P1, dari 30.000 menjadi 40.000. Dan kuantitas atau jumlah barang yang diminta juga akan meningkat dari 2.000 menjadi 2.500. Sedangkan jika permintaan menurun dari D menjadi D2, maka mengakibatkan harga dan kuantitas equilibrium juga akan turun, yaitu harganya akan turun dari P menjadi P2, dari 30.000 menjadi 20.000, sedangkan kuantitasnya juga akan turun dari 2.000 menjadi 1.500. Sedangkan jika penawaran bertambah, berarti kurvanya dari S bergeser ke kiri, kurva S bergeser ke kanan bawah, bergeser ke kanan, yaitu menjadi S1. Jika penawaran bertambah mengakibatkan harga menurun dan kuantitas equilibrium naik, atau jumlah barang yang ditawarkan menjadi naik. Harganya menjadi turun dari P menjadi P1 atau dari 30.000 menjadi 20.000, sedangkan kuantitasnya akan naik dari 2.000 menjadi 2.500. Sedangkan jika kurva penawaran atau penawaran mengalami penurunan dari S menjadi S2, maka mengakibatkan harganya mengalami kenaikan dan kuantitas equilibrium menjadi turun. Harganya menjadi naik dari P menjadi P2 atau dari 30.000 menjadi 40.000, sedangkan kuantitas atau jumlah yang ditawarkan akan mengalami penurunan dari 2.000 menjadi 1.500. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.